Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipunggam. Harusnya ada klarifikasi dari golongan karya Partai Golkar yang kemudian netizen dengan jeli menangkap gambar dan video ketika dia berada di acara DPP Golkar, ya, entah Rapimnas atau apalah itu. Yang pasti posisi dia ada di situ dan bersama orang-orang yang berbaju bernuansa kuning, ya. Kalau tidak salah, kalau loreng-loreng itu ya pemuda Pancasila, ya. Underbownya Partai Golkar. Kalau yang lain pakai seragam, dia tidak. Biasanya dia yang pemimpinnya, gitu. Atau di kejadian Kemang pun dia jadi koordinator. Nah, menarik, apa hubungannya dengan Golkar? Bahlil, Anda harus bicara, Anda harus klarifikasi. Kalau tidak, nanti asumsi berkembang bahwa ini diperintah oleh Anda, gitu. Diperintah langsung dari atas oleh Bahlil, diperintah secara tidak langsung oleh Jokowi. Kan kesana jadinya, gitu. Nah, ini menarik dan harus segera diklarifikasi. Tentu fotonya ada, videonya ada, lengkap ini. Partai Golkar harus klarifikasi. Beredar video yang mirip dengan FEK yang berstatus tersangka dalam kasus penyerbuan. Itu terlihat dalam kegiatan Partai Golkar. Kehadiran dalam rapat pleno DPP Partai Golkar 13 Agustus kemarin, ya, bulan lalu, menimbulkan pertanyaan serius. Siapakah FEK dan apa kedudukannya dalam organ DPP Partai Golkar? Perlu klarifikasi karena FEK ini yang terlihat membawa pengeras suara dan menjadi korlap saat penyerbuan brutal. Pak Rizal Fadilah ada di lokasi, ya, menyaksikan langsung bagaimana brutalnya FEK ini dan pasukannya. Memimpin pasukan bermasker mengobrak-abrik ruang acara silaturahmi FTA sambil meminta peserta untuk bubar. Tanpa menggubris permintaan gerombolan untuk membubarkan diri, para tokoh setelah konferensi pers mengobrol santai dan makan siang. Setelah sholat duhur baru bubar sendiri dan berpindah tempat. Ini kejadiannya, ya. Jadi sebetulnya gagal kalau disebut mereka membubarkan, karena tidak bubar. Sementara gerombolan teroris dipimpin FEK setelah mengobrak-abrik tampak kecewa karena peserta tidak bubar. Secara emosional mencederai salah satu petugas security hotel. Lalu berombongan keluar dan FEK memberi warning kepada security hotel agar tidak ada konflik fisik karena aksi ini ada perintah langsung. Dari siapa? Dari Bahlil? Bukan. Kalau bukan, klarifikasi Golkar, ya. Sebagai komandan lapangan, gerombolan teroris akhirnya FEK dijadikan tumbal untuk ditangkap dan dijadikan tersangka. Video penyerbuan dan perampasan berbagai atribut terekam dan viral di berbagai media. Sebelumnya di pagar keluar sangat nyata FEK mencium tangan petugas kepolisian dan berangkulan hangat dengan personel kepolisian. Sukses, sukses, katanya. Untuk sementara bagi gerombolan teroris suasana tersebut membahagiakan. Ya, kalau sekedar mau membandingkan, kita lihat bagaimana tindakan aparat kepolisian kepada pendemo di mahasiswa kemarin, ya, di gedung DPR. Ngeri itu. Main pukul, main tendang, segala macam. Ini nggak ada dipukul sama polisi, ditendang, nggak ada. Yang ada salaman, cium tangan, rangkulan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kan. Kondisi ini akhirnya berubah dan membuat pusing, khususnya setelah video pengerusakan brutal itu tersiar. Sulit untuk mendapat simpati kecuali kemarahan, rasa muak, dan prihatin. Kini, si komandan gerombolan terekam ada di acara DPP Partai Golkar. Penting untuk dijelaskan siapa FEK ini. Apa benar ia sebagai preman bayaran juga di lingkungan Partai Golkar? Kapan bergabung dengan partai dan sebagai apa? Hal ini penting untuk mendapat klarifikasi agar nama baik Partai Golkar tetap terjaga. FEK kini menjadi pelaku dari suatu kejahatan politik sekaligus kriminal. Bukan hanya lingkungan sekitar Kemang yang tahu, tapi sudah seluruh Indonesia bahkan dunia. Wajah FEK ada di mana-mana sebagai pelanggar HAM dan perusak demokrasi. FTA adalah organisasi diaspora WNI yang bukan kaleng-kaleng, apalagi kaleng rombeng. Kumpulan aktivis pegiat kemanusiaan yang peduli dengan masa depan tanah air di Indonesia. Partai Golkar bulan lalu sudah dipimpin Bahlil Lahadalia. Tentu sebagai hasil rekayasa Jokowi.
Keberadaan Felix E. Kalawali atau FEK pada acara rapat pengurus DPP Partai Golkar saat dipimpin oleh Ketum Bahlil. Adakah perintah langsung? Yang dimaksud Felix atau FEK itu adalah perintah Bahlil. Nah, kini semua menjadi serba mungkin. Kepolisian tidak perlu menolong FEK dengan menyatakan gerombolan teror perusak dan pelaku persekusi FTA di Kemang dilakukan atas inisiatif sendiri, karena itu irasional dan bertentangan dengan fakta di lapangan yang disaksikan oleh jutaan orang. Karena sudah tersebar ya. Komunikasi panitia dengan aparat kepolisian dan security hotel di lokasi menunjukkan gerombolan pimpinan FEK ini tidak berdiri sendiri. FEK berdiri di atas kejahatan kerjasama antar pihak. Mungkinkah gerombolan FEK ini gabungan antara preman dengan polisi yang menyamar? Partai Golkar tidak boleh diam. Jika tidak melakukan klarifikasi soal FEK, maka berarti ada proteksi. Ketika Partai Golkar melalui Bahlil berada dalam kendali Jokowi, maka kalimat perintah langsung dapat dibaca perintah tidak langsung dari Jokowi sang pengendali. Partai Golkar harus ikut membantu menguak misteri kejahatan 28 September 2024 di Grand Kemang. Kejahatan yang melengkapi September Kelabu di akhir masa jabatan Jokowi. Pemerhati politik dan kebangsaan Bandung 1 Oktober M. Rizal Fadilah. Luar biasa, keren sekali. Dan ini sudah dibongkar oleh banyak orang, oleh banyak pihak, termasuk kaitannya juga dengan Jokowi, Mulyono, dan Fufu Fafa. Bagaimana misalkan seorang Dr. Tifa, ini dia kan ahli neuroscience ya, ahli otak, ahli bedah otak. Sangat mumpuni melihat bagaimana rusaknya otak Fufu Fafa. Coba kalau kita lihat ya, ini yang terbaru. Jadi Dr. Tifa ini menganalisa pernyataan Fufu Fafa di 21 bulan 6 2014. Jadi postingannya begini. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Lalu dia berteriak, "Titik, kembalilah ke pelukanku." Terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas nyampe di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Ini kalau ada orang normal ya, sedang membayangkan sesuatu, maka akan terlihat urutannya. Tidak akan terjadi loncatan-loncatan pikiran yang begitu dahsyat. Jumpingnya luar biasa, dari satu tema ke tema lain, dari satu topik ke topik lain, dari satu bayangan ke bayangan yang lain. Nah ini dalam pandangan Dr. Tifa ini menunjukkan gejala penyakit kejiwaan yang berat. Maka pantas untuk tidak dilantik menjadi wakil presiden kalau Fufu Fafa itu adalah Gibran. Tapi kan katanya iya. Coba kita lihat ya uraian dari Dr. Tifa, ini keren sekali nih. Kita bisa belajar juga nih ya. Mari kita telaah tanda dan gejala skizofrenia pada tulisan Fufu Fafa yang dia tunjukkan pada Pak Prabowo 21 Juli 2014 tengah malam. Jadi nulisnya tengah malam ya. 23:51. Skizofren ini ya penyakit berat ya. Walaupun beda-beda skalanya. Tengah malam dia masih memikirkan Pak Prabowo dengan penuh obsesif. Ini tanda obsesif kompulsif disorder. Seperti yang saya sampaikan di channel Abraham Samad Speak Up. Orang mikirin orang lain tengah malam, kalau enggak dia cinta banget, ya dia benci banget. Sampai jadi obsesif. Sekarang perhatikan tanda dan gejala gangguan proses berpikir. Delusi persepsi, membayangkan sesuatu yang tidak masuk akal, disorganisasi dan inkoherensi. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Ini pikiran delusif dan flight of idea, loncatan pikir. Kenapa? Karena dia membayangkan Pak Prabowo sebagai objek obsesifnya yang berbadan gemuk sedang mendaki Semeru. Dalam pikiran delusif, ya hal tersebut sangat lucu. Orang gemuk mendaki Semeru.
Terus sampai di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Ini adalah usaha otak mati-matian untuk mencari logika. Sehingga ketemulah objek Prabowo dengan objek bendera merah putih. Dalam pikiran sadarnya yang sayup-sayup, dia masih merasakan hubungan antara Prabowo dengan nasionalisme tergambar sebagai bendera merah putih. Tapi udah bener nih logikanya, lah kok tergelincir lagi dalam delusi. Lalu dia berteriak, "Titik, kembalilah kau ke pelukanku." Terjadi flight of idea dan inkoherensi. Pikiran obsesifnya mengembalikan Prabowo sebagai objek yang ingin dia rendahkan. Karena sepengetahuannya, Prabowo dan Bu Titik sudah berpisah, maka kesepiannya Prabowo adalah sebuah misteri, kepiluan. Kepiluan yang dalam pikiran psikotiknya layak dijadikan sebagai bahan hinaan. Prabowo yang cerai dari Bu Titik bagi Fufu Wafa adalah situasi yang layak dia jadikan sebagai bahan bulian. Kurang lebih seperti orang kaya yang suka mengejek orang miskin. Orang yang perawakannya kuat yang suka mengejek orang yang badannya kecil dan lemah. Bagi psikopat seperti Fufu Wafa, kepiluan seorang Prabowo karena bercerai dan hidup sendiri adalah sesuatu yang layak dia hina dan dijadikan bahan ejekan. Yang menarik adalah kalimat berikutnya. Terus, habis itu dia menggelinding turun ke bawah seperti seekor landak. Jadi dalam benak pikirannya yang delusif dan halusinatif, maka dia membayangkan tubuhnya Pak Prabowo yang gemuk bulat akan lucu sekali ketika menuruni gunung. Bergulung-gulung bagaikan seorang binatang. Masalahnya di detik itu dia lupa binatang apa itu yang bisa bergulung-gulung. Tapi di bayangannya ada binatang itu yang seharusnya adalah seekor terenggiling. Yang memang bisa bikin bulat badannya lalu bisa menggelinding. Otaknya lupa dengan terenggiling, maka sembarangan dia ambil landak. Bayangkan, Fufu Wafa ini mengasosiasikan presidennya, Pak Prabowo, dengan seekor binatang. Seekor binatang yang menggelinding dan terguling-guling. Pasti saat dia menulis ini, si Fufu Wafa terpingkal-pingkal sendiri. Membayangkan Pak Prabowo jadi terenggiling. Yang dia lupa namanya itu, jadi dia tulisnya landak. Bayangkan, suasana saat itu tengah malam seorang psikopat skizofrenik memuntahkan segala hinaan dan ejekan kepada seseorang yang dia benci setengah mati. Sama sekali tidak pernah terpikir olehnya bahwa suatu saat orang akan membongkar siapa jati diri akun Fufu Wafa ini. Kalimat terakhir, pas nyampe di bawah, dia langsung beli jagung bakar. Kenapa jagung bakar? Karena tiba-tiba terjadi lagi flight of idea, loncat lagi pikirannya. Pikiran delusifnya mengasosiasikan Gunung Semeru itu dengan pemandangan yang pernah dia saksikan, Puncak Pas, yang di lerengnya banyak orang berjualan jagung bakar. Nah, kurang lebih seperti ini cara melakukan analisis dan sintesis dengan ilmu behavioral neuroscience atas tulisan Fufu Wafa kepada Pak Prabowo. Jadi Anda tahu, ketika Anda jadi tahu bagaimana rusaknya cara berpikir psikopat skizofrenik seperti otak Fufu Wafa ini, maka sama sekali tidak ada kelucuan pada postingan ini. Sebab ini adalah tulisan jahat, keji, dan bengis dari seorang psikopat skizofrenik. Nah, pertanyaan saya buat Dr. Tiffan, kalau memang ini kita bicara kemungkinan saja ya, kalau memang ternyata betul disahkan oleh aparat misalkan bahwa Fufu Wafa itu adalah Gibran, kemudian masuk pengadilan, akan diperiksa nanti tuh, oh ternyata sakit nih. Kan memang ini nama-nama jenis penyakit jiwa kan, sakit nih Fufu Wafa. Oh nggak bisa dihukum. Gimana tuh kalau begitu tuh? Ini diskusi lebih lanjut yang bisa kita diskusikan nanti ya.